Di balik hijaunya hamparan persawahan, ternyata kota Karawang memiliki begitu banyak sisi misteri yang menarik untuk ditelusuri. Salah satu misteri yang menarik untuk ditelusuri di kota ini adalah situs Candi Batu Jaya. Secara administrasi, kompleks percandian situs Batu Jaya terletak di 2 desa dan 2 kecamatan, yakni Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya dan Desa Telaga Jaya Kecamatan Pakis Jaya. Di kompleks percandian ini terdapat 2 candi terkenal, yakni Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Konon, kompleks percandian situs Batu Jaya adalah bekas peninggalan kerajaan Tarumanegara. Jika itu benar, bisa dibilang situs Batu Jaya adalah situs tertua di Pulau Jawa, lebih tua dibanding candi-candi lain seperti Candi Borobudur. Bahkan kalau Candi Borobudur yang saya lihat di catatan sejarah itu abad 8 30-an. Kalau percandian Batu Jaya itu dari akhir prasejarah awal Hindu-Buddha berjalan sampai abad 5, bahkan sampai abad 7. Zaman kerajaan Tarumanegara berkuasa meliputi bukan saja Karawang, Bekasi, Bogor, Pandeglang, dan DKI Jakarta. Kompleks situs Candi Batu Jaya pertama kali ditemukan pada 1984. Mulai diekskavasi pada 1985 dan dilanjutkan pada 1996 hingga 2001 oleh tim arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada proses pemugaran, para ilmuwan kemudian menemukan batu-batuan pembentuk candi dari fragmen tulang belulang manusia dan binatang, gerabah, serta kerang-kerang laut kuno. Namun, temuan mengejutkan terjadi pada 2003 sampai 2011, di mana para ahli menemukan kerangka manusia dalam jumlah banyak yang masih utuh, dari tengkorak sampai tapak kaki. Penemuan kerangka manusia ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah di sekitar candi adalah pemakaman raja-raja atau bangsawan pada zaman Tarumanegara? Atau kerangka ini adalah persembahan untuk dewa sesuai kepercayaan tertentu? Juru kunci pelihara candi situs Batu Jaya tak bisa menyebutkan secara pasti. Namun menurut penuturannya, nama-nama di candi situs Batu Jaya memiliki kisah tersendiri. Bagaimana kisahnya? Sebuah candi yang terbuat dari batu bata berdiri kokoh di tengah-tengah hamparan sawah yang menghijau. Warga mengenal candi ini dengan nama Candi Jiwa. Seorang juru pelihara candi situs Batu Jaya, Pak Kaisin, menuturkan ada cerita tersendiri kenapa candi setinggi kira-kira 4 meter dari permukaan tanah ini dinamai Candi Jiwa. Konon, sebelum dipugar pada 1996, kawasan Candi Jiwa hanya berbentuk gundukan tanah atau unur. Banyak warga menyebut gundukan tanah ini adalah bukit. Lantas, banyak warga memanfaatkan gundukan tanah untuk bercocok tanam dan meletakkan ternak mereka. Mengingat kawasan ini dulunya adalah kawasan rawan banjir, warga terpaksa menginapkan ternak mereka di atas gundukan tanah tersebut. Namun, keesokan paginya, ada saja ternak yang mati tanpa sebab. Dari situ, warga tak lagi menyebut gundukan tanah ini dengan unur, namun unur jiwa, karena sudah memakan jiwa-jiwa binatang tersebut. Alhasil, ketika pemugaran pada 1996, ditemukan candi di bawah gundukan. Warga lantas menyebutnya dengan Candi Jiwa. Berbeda dengan Candi Jiwa, nama Blandongan diambil dari dialek setempat yang identik dengan pendopo.
Hal ini dikarenakan lokasi candi sering dijadikan tempat istirahat seusai mengembalakan ternak. Yang mencolok dari Candi Blandongan adalah desainnya yang unik dari batu berwarna merah, tak seperti batu di candi lainnya yang ada di Jawa. Candi Blandongan juga memiliki 4 jalan masuk berupa tangga di keempat sisi-sisinya dengan jumlah anak tangga 9. Selain rupa candi, di dalam Candi Blandongan juga ada sebuah penemuan benda bersejarah, di antaranya amulet dan gerabah bumi. Amulet adalah jimat yang ditanam seseorang saat seseorang mengunjungi suatu tempat. Bisa juga tanda seseorang memenuhi nazarnya atau sebagai penolak bala. Pak Kaisin juga menuturkan bahwa di Candi Blandongan banyak ditemukan kerangka-kerangka manusia. Bahkan beberapa kerangka ini ditemukan dalam keadaan masih menggunakan perhiasan. Di antaranya berupa manik-manik dari tanah, kaca, dan batu. Tak hanya penemuan kerangka-kerangka misterius, di kompleks percandian situs Batu Jaya juga terselip sebuah cerita misteri, bahwa ada peraturan tak tertulis yang melarang pengunjung untuk membawa pulang batu-batuan candi. Pak Kaisin menuturkan, ada beberapa pengunjung yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Mereka nekat membawa pulang batu candi untuk dijadikan jimat, penglaris, atau sarana untuk memajukan usahanya. Namun beberapa hari kemudian, pengunjung tersebut kembali lagi ke lokasi candi untuk mengembalikan batu, lantaran tidak tahan menghadapi gangguan-gangguan yang menghantuinya. Sebagian mereka ada yang menjawabnya, pada 4 hari saya membawa benda ini, dan kemudian saya lihat ada orang menunggang kudanya kuda putih. Lihat di pandangan mata saya menghilang, lalu saya menggigil seperti itu. Mereka kemudian mereka dikembalikan ke sini. Itulah alasan-alasan mereka, tapi tidak semua seperti itu. Meski ada larangan tak tertulis untuk tidak membawa pulang batu candi situs Batu Jaya, banyak juga warga sekitar candi yang meminjam batu-batu tersebut untuk dijadikan jimat pada pesta-pesta tertentu seperti pesta pernikahan. Lalu, untuk apa warga itu meminjam batu tersebut? Pak Kaisin menuturkan, warga sekitar meminjam batu tersebut untuk keberkahan dalam acara pesta pernikahannya dan dilancarkan dalam penyelenggaraan pestanya. Selain mitos tentang larangan untuk membawa pulang batu dari kompleks percandian situs Batu Jaya, menurut penuturan warga setempat, di kompleks percandian situs Batu Jaya ada sosok misterius yang hingga kini tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Salah satunya adalah misteri sosok berjubah putih di Candi Jiwa. Menurut penuturan juru pelihara, tak ada yang tahu secara pasti siapakah makhluk gaib berjubah putih tersebut. Apakah ia masih ada hubungannya dengan kerajaan Tarumanegara atau tidak? Sedangkan di Candi Blandongan, juru pelihara Candi situs Batu Jaya menuturkan bahwa banyak para pekerja yang sering diganggu oleh sosok misterius berperawakan kakek-kakek. Bahkan para pekerja di Candi Blandongan menuturkan bahwa mereka pernah melihat sosok misterius tersebut dan mengaku mereka kerap diganggu oleh sosok misterius tersebut. Seperti misalnya ketika mereka telah mengukur bangunan luar candi dengan menggunakan tali. Namun, tali tersebut tiba-tiba berubah dari ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau malam Senin Jumat, kadang-kala ada suara orang numbuk, kata orang sana sebelah sana, kata orang sana sebelah sana gitu. Goncangan pakai lumpang panjang gitu. Kalau salah tertawa gitu semua pendengaran itu. Tapi nggak tahu orangnya di mana gitu, seperti itu. Sama halnya seperti di Candi Jiwa, juru pelihara Candi situs Batu Jaya
tak tahu secara pasti siapakah sosok misterius berperawakan kakek-kakek tersebut. Dan pemirsa, itulah akhir penelusuran tim On The Spot tentang misteri tersembunyi di kota Lumbung Padi.